Halo Leo, apa kabar? Semoga baik, sehat, dan bahagia hari ini ya untuk teman-teman Leo semuanya. Oke, sekarang kita akan reading mengenai pesan penting untuk kamu di bulan Juni tahun 2022. Baik, Leo di sini sudah ada 8 kartu. Tadi udah aku shuffle. Dan aku juga nggak pilih-pilih kartunya ya, semua sesuai dengan urutan. Baik, Leo. Di sini kalau yang aku rasa ya, ada beberapa dari teman-teman Leo yang saat ini mungkin sedang bersedih. Karena kamu baru saja kehilangan sesuatu yang mungkin membuat kamu tuh ngerasa jadi hilang keseimbangan gitu ya. Entah itu apa. Bisa barang milik kamu. Atau mungkin bisa jadi juga adalah mungkin seseorang meninggalkan kamu. Entah kenapa dan bagaimana, teman-teman sendiri yang tahu ya. Di sini kesimpulannya, kalau memang kamu bersedih karena kamu baru saja kehilangan sesuatu atau seseorang, kamu harus tahu, kamu harus ingat, kehidupan kamu selanjutnya itu masih panjang. Sehingga jangan terlarut dalam kesedihan. Kamu harus bangkit dari keterpurukan kamu. Kamu harus bisa melanjutkan hidup kamu dengan lebih bahagia lagi. Oke. Dan di sini kalau yang aku rasa, teman-teman Leo, kamu masih bisa mendapatkan sebuah peluang di mana kamu akan ngerasain situasi yang benar-benar membuat kamu tuh bahagia. Hidup kamu juga akan penuh warna di hari ke depan ini. Asalkan mulai saat ini kamu bisa mengikhlaskan keadaan, kamu bisa bangkit dari kesedihan kamu, dan kamu harus semangat terus dalam menjalani kehidupan. Oke, Leo. Baik, Leo. Di bulan Juni tahun 2022, jangan gampang untuk bersedih, kecewa, atau marah terhadap perkataan orang kepada kita, ya. Karena di sini kalau yang aku rasakan, beberapa dari teman-teman Leo ini di bulan Juni ini menerima perkataan atau perlakuan yang kurang enak, yang kurang baik dari seseorang atau beberapa orang. Sehingga kamu ngerasain benar-benar kecewa dalam situasi kamu ngerasa benar-benar sedih, ya. Nah, di sini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita jadikan prinsip adalah kita harus tetap fokus pada hidup kita, tujuan kita ke depannya. Jangan gampang terpatahkan semangat kita hanya karena perkataan orang yang tidak ada manfaatnya, ya. Mungkin mereka, orang-orang di sekitar ini mungkin mereka, orang-orang di sekitar kita tuh pengen ngelihat kita hancur, pengen ngelihat kita itu gagal untuk sukses, sehingga mereka tuh melakukan berbagai cara agar membuat kita down. Nah, di sini ketika kita sudah tahu apa tujuan mereka, alangkah baiknya kita jangan sampai terhasut mengenai perkataan mereka. Jangan sampai juga perkataan mereka itu kita masukkan hati, ya. Itu akan menghambat diri kita sendiri. Jadi lebih baik jangan terlalu mendengarkan perkataan orang yang toksik. Kita harus tetap fokus pada tujuan utama kita agar kita berhasil. Oke. Baik, Leo, selanjutnya di sini kalau yang aku rasa, memang di bulan Juni ini penuh dengan ujian dalam hidup. Lebih-lebih di sini kalau yang aku rasakan,
Di bulan Juni kamu akan lebih sering mengingat masa lalu yang mungkin membuat kamu tuh selama ini ngerasa sedih, dan bahkan mungkin ya bisa jadi sampai saat ini kamu masih ngerasa trauma. Nah, itu yang masih kamu terima sampai sekarang. Dan di sini sebenarnya ketika kita bisa mengikhlaskan keadaan, kita bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita, mengkhianati kita, pasti nanti akan baik-baik saja. Jadi di bulan Juni ini, untuk teman-teman Leo, kamu harus bisa move on dari masa lalu yang toksik ya. Kamu harus bisa fokus untuk kehidupan kamu ke depannya ya. Jadi mulailah untuk melepaskan hal-hal yang sudah berlalu ya, karena itu tidak ada manfaatnya untuk kita ya. Jika kita berlarut dalam kesedihan, lebih baik jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran dalam hidup kita, agar kedepannya kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani situasi kita ya. Baik, Leo, di bulan Juni tahun 2022, pesan penting untuk kamu selanjutnya di sini kalau yang aku rasa. Jika kamu sering menerima masalah dalam hidup ya, entah itu dalam hal apa, teman-teman bisa menyesuaikan. Kita jangan terus-terusan ikhlas ya. Maksud aku di sini jangan terus-terusan mengalah pada seseorang yang mungkin selama ini menindas kita. Ya, kita memang boleh ikhlas dengan situasi yang terjadi. Tapi jangan sampai kita nurut terus dengan orang yang membuat kita tertekan selama ini. Ada baiknya juga ya. Ada kalanya juga kita harus melawan gitu ya. Nah, melawan di sini bukan berarti kita jahat, itu enggak, tapi kita lebih membela diri kita. Kita juga punya hak untuk bahagia ya. Jadi di sini kesimpulannya, kamu harus bisa lepas dari situasi-situasi yang membelenggu kamu selama ini. Kamu harus bisa ngerasain kebahagiaan dalam hidup. Oke. Jika ada orang-orang yang menekan kamu, nah mungkin di sini kamu perlu mencari jalan keluarnya ya. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya ada pada diri kamu sendiri ya. Kamu mau bergerak atau tidak? Kamu mau maju atau tidak? Seperti itu ya. Sebaiknya segera akhiri permasalahan dalam hidupmu, apapun itu. Baik, semangat terus untuk Leo, semoga selalu bahagia ke depannya ya. Oke, Leo, aku rasa cukup dulu readingan singkat kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih banyak sudah menonton readingan ini. Salam santun, salam rahayu untuk semuanya. Bye Leo.